الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه hadis yang ke-12 dari Ikrimah radhiyallahu anhu, ia berkata, ditanya orang Ibnu Abbas yakni Abdullah bin Abbas tentang firman Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ila akhiril hadis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan para pemirsa yang setia mengikuti kegiatan ta'lim di Masjid Meninjau As-Salam dimanapun anda berada, semuanya semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dipelihara Allah subhanahu wa ta'ala, dijagakan keluarganya dan semua tetangga-tetangganya, kaum muslimin dan muslimah dari berbagai macam mara, bahaya, bala, bencana, dan mudah-mudahan kita semuanya sekeluargaan selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dari Ikrimah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ditanya orang, ada orang bertakun kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini anak Sayyidina Abbas, di mana beliau di Taif. Ya, alhamdulillah saya pernah ke Taif dari Mekah, itu perjalanan sekitar 1,5 jam di Taif, daerah dingin, daerah pedesaan yang mana dulu pernah Rasulullah mau melakukan hijrah ke Taif, dilempar oleh orang-orang Taif. Ya, di sana ada maqam Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Masjid Abdullah bin Abbas, sering disingkat Ibnu Abbas, berarti sepupu sekali dengan Rasulullah ya, karena Sayyidina Abbas beri sana kawan Abdullah Abdullah kuitan Nabi. Sayyidina Abbas bisi anak karena Abdullah pulang, jadi sepupu sekali. Sidin ditakuni tentang wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut dendam yang berada di dalam dada mereka. Surah Al-A'raf ayat 43. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pada hari kiamat kelak akan didatangkan kasur, tempat duduk, misnad, sandaran. Ada kalau orang nang bersandaran dah. Biasanya kalau ada acara bersandaran, jadi ada tempat duduknya, ada tempat belakangnya, biasanya bersetelan aja itu. Di beberapa masjid kadang-kadang disiapkan ustadz duduk pakai misnad, itu artinya sandaran, dari yakut merah yang panjangnya 20 mil. Jadi sandaran itu bergirap-girapan, aksesorisnya dari yakut merah yang mana panjangnya 20 mil, yang di dalamnya terdapat 20 pakaian yang tembus pandang atau kokoh. Ini kenikmatan yang diberikan Allah di dalam surga. Jadi Nabi berkisah, maksud Nabi berkisah ini atau hadis ini supaya memberikan semangat kepada kita untuk terus istiqamah dalam beramal, beribadah. Ya, itu namanya penyemangat, motivasi. Di surga kayak begini, kayak begini, kayak begini. Nah, jadi supaya kita itu semangat beribadahnya. Jangan sampai dikisah orang kayak ini, masa iya? Masa iya berarti kita murtad. Amun awan Nabi masa iya? Amun kawan berkisah,
hati-hati ada hantu di situ. Ah, enggak percaya aku. Betul ada hantu, enggak percaya. Hanya cecet oh langsung buka. Baru cecak aja buka. Nah, itu kisah. Nah, ini luar biasa. Jadi panjangnya 20 mil yang di dalamnya terdapat 20 pakaian yang tembus pandang atau kokoh dan tidak terlepas atau terlapis. Kada berlapis dan selalu tergantung dengan kudrat Allah yang maha kuasa, yang maha keras jalla jalaluh. Kemudian duduk di atasnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar duduk di misnad tadi, di tempat kasur yang empuk tadi, tempat duduk tadi. Kemudian didatangkan kasur dari yakut kuning seperti kasur yang pertama dan duduk di atasnya Umar bin Khattab. Jadi sahabat Abu Bakar duduk di sini, Sayyidina Umar duduk di sini. Kemudian didatangkan kasur yang dari yakut warnanya hijau seperti yakut yang pertama, kasur yang pertama. Kemudian duduk di atasnya Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, makanya sudah nangkai ini jangan sampai kita sedikit pun menyambati membenci para sahabat. Karena ada sebuah aliran yang mereka membenci para sahabat. Ini sahabat ditempatkan sedemikian mulianya. Kenapa jadi demikian? Karena para sahabat sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkorban demi Rasulullah. Apapun untuk Rasulullah. Abu Bakar semua hartanya habis untuk Rasulullah. Bukan hartanya aja, sama jiwa-jiwanya beliau berjuang untuk Rasulullah. Sayang benar kepada Rasulullah. Umar bin Khattab juga demikian. Semua sahabat. Jadi tidak layak, tidak wajar kita sebagai orang yang jauh kehidupannya dengan Rasulullah yang nggak tahu apa-apa kok membenci para sahabat. Jangan ya. Ada kita punya kawan alirannya begini, biar aja mereka. Yang penting kita enggak. Kita tetap cinta sahabat, cinta ahli bait, cinta aulia, cinta salihin, lebih-lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkan kasur putih seperti kasur yang pertama dan duduk di atasnya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sahabat-sahabat punya tempat yang khusus di sana. Kita pang di mana tempatnya kita? Mudahan dikumpulkan dengan keluarga Rasulullah, dikumpulkan dengan sahabat, sudah tak kumpul tak awan Nabi. Amun tak kumpul awan PRT, nah kada tahu. Jangan sarik PRT lah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tameng atau perisai untuk terbang bersama mereka di udara. Terbang. Kemudian tameng itu atau perisai itu terbang bersama mereka di bawah aras. Kemudian didatangkan kepada mereka sebuah kemah dari permata yang indah, yang jika seluruh penghuni langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dikumpulkan, maka semuanya itu dapat tempat hanya satu sudut dari kemah itu. Saking luasnya kemahnya ganal, sedunia aneh, bertempat di ujung di buncunya kayak itu aja. Ibaratnya kemahnya segi empat, saking luasnya. Di buncu itu aja, di sudut itu aja ya. Kemudian diberikan kepada mereka 4 buah gelas. 1 gelas untuk Abu Bakar Siddiq, 1 gelas untuk Sayyidina Umar bin Khattab, 1 gelas untuk Utsman bin Affan, 1 gelas untuk Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua. Amin ya rabbal. Siapa? Para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Nah, kita doakan sidin. Apa kita mendoakan sahabat Nabi? Mudahan tak kumpul lawan sidin itu aja. Kita ini pokoknya banyak-banyak berbuat baik kepada orang. Bila kita berbuat kepada orang, kita dikumpulkan lawan orang nang baik itu. Walaupun seorang kada baik, kita ini kada baik nih, cari kawan nang baik.
Ya, seorang sudah kada baik, bakawan-awan kada baik, pada moa. Amun seorang kada baik, cari kawan yang baik. Kayu aja kada kawan nuruti kawan 100%, barang aja 2% barang kawan nuruti kawan. Orang-orang soleh, orang yang cinta dengan masjid. Nah, ini lagi viral nih, apa teror kah itu? Ya, kita tidak perlu juga terlalu, tapi waspada gitu aja, waspada. Kadang-kadang ada juga orang yang memperkeruh suasana. Ya macam-macam baik, ini kan zaman fitnah ini. Ya, kita perlu waspada, bukan berarti kita biasa-biasa waspada. Nah, bila pindah tapi jelas, yang mandi tampar aja. Maksudnya jauhkan dari masjid. Ya, kalau mungkin ada yang sembahyang apa macam kotak masjid yang dipikirkan. Nah, jadi kita waspada, jangan juga masjid ditutup pulang. Atau memang disiapkan untuk para musafir bisa juga, kecuali kita pas pada waktunya dibuka masjidnya ada juga gitu aja. Semuanya kita waspada ya, jangan terlalu kita terkecoh. Ya, kadang-kadang tadi orang pengen ini membuat suasana agar antara masjid satu dengan masjid yang dua bakalahian macam-macam. Bisa jadi orang luar yang pengen memperalat umat Islam, lalu dengan supaya umat Islam ini nggak akur bakalahian, ada juga perkiraan demikian. Jadi kita bagaimana yang penting waspada, ya waspada. Karena kita ini semuanya masjid dimanapun milik umat Islam, semua umat Islam waspada. Bila pindah mencurigakan lah kasih telepon RT. Aku kan lain jamaah masjid, telepon RT. Tuh di masjid kita tuh ada RT pindah mencurigakan tuh. Nah mana aja sih Din? Tuh nang ada nang bibini tuh tuh. Oh tuh ada apa-apa tuh kuitanku aja sih Din. Kalau macam-macam ya. Nah, masya Allah disiapkan ya. Nah, datang pulang segelas untuk Guru Mansur. Tadi satu gelas untuk Abu Bakar Siddiq ya kalau. Tadi kalau lah, iyalah. Nah, Guru Mansur dapat juga satu gelas. Mudah sehat kita berataan. Nah, dan mereka memberi minum kepada manusia. Yang demikian itu sebagaimana firman Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ya. Dan kami lenyapkan segera rasa dendam di hati-hati mereka, sedang mereka bersaudara duduk-duduk di atas kasur-kasur berhadap-hadapan. Masya Allah. Kemudian Allah memerintahkan neraka jahanam untuk bergejolak dengan menghampaskan gelombangnya, gelombang neraka, na'udzubillah ya. Kita jangankan gelombang neraka, nang orang-orang yang dekat dengan lahar panas ya katanya. Alhamdulillah udah kita ini kan gunungnya aman-aman berataan ya. Insya Allah mudah-mudahan aman. Kalau di Jawa ada nang Galunggung, ada nang Meratus, ada nang Bromo. Wadah kita ini gunungnya memberi maras berataan. Ada ngaran gunungnya Menangis, saya apa hendak meletus or menangis aja gawian. Ada gunungnya ngarannya Gunung Manggah aja nya. Kada kau apa-apa kasih. Jadi kada mungkin meletus gunung udah kita kada mungkin. Ada gunungnya apa lagi? Gunung Pecah Belah itu di Tenggarong ya. Nah, jadi kada ada anunya gunungnya beri maras sama Menangis, Manggah, apalagi yuk Gunung Cermin, Becaramin aja. Usahanya Gunung Belah ya. Kada ada di Jawa kan Meratus beri takutan katanya, Bromo beri takutan. Ya, gunung apa Galunggung beri takutan. Ya mudahan kita aman ya. Nah, ini neraka mulai menghampaskan dan gelombangnya. Dan melemparkan orang-orang Rafidah dan orang-orang kafir pada muka-muka mereka, dan Allah membukakan mata-mata mereka dan mereka melihat tempat-tempat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dulu membenci para sahabat dilihatkan tuh sahabat diberi nikmat sedemikian rupa.
nang membenci, nang memfitnah, nang kada katuju, dimasukkan ke neraka, dilemparkan, digoncang, ya, digoncangkan. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya di dalam surga, dan mereka berkata, mereka adalah orang-orang yang beruntung dan kita orang yang celaka. Jadi orang-orang ahli neraka melihat umat Nabi Muhammad beruntung benar, sementara kita, ujar mereka, celaka. Kemudian mereka dikembalikan ke dasar neraka jahanam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan tersisa di dalam neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi, melainkan ia akan dikeluarkan dengan syafaatku. Nah, nangkawa memberikan pertolongan orang-orang ahli neraka adalah pertama, syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada iman walaupun sedikit, dapat syafaat Rasulullah. Makanya banyaki baca salawat, banyaki menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya. Nang mana kita kawa menggawi sunnah Nabi, gawi nang ringan-ringan aja dulu. Masuk masjid batis kanan, sunnah Nabi. Masuk masjid berdoa, sunnah Nabi. Masuk masjid lalu sholat tahiyatul masjid, sunnah Nabi. Umpama lagi pengajian, kada mungkin tahiyatul masjid, baca tasbih 4 kali sambil duduk, sunnah Nabi. Lalu baca itikaf, sunnah Nabi. Lalu mendengarkan tausiyah kah atau beramalan kah, jangan berpandiran, sunnah Nabi. Bila di musigit berkisahan Abu Jahal tersinggung kami guru aja. Nah, orang kamu musigit itu beramalan ini kada bawa kisahan, merotet ke orang Banjar Kesah. Nah, amun kita kawa menggawi nang sunnah-sunnah Rasulullah, biar sekecil-kecil apapun sunnah Nabi, pasti sidin sayang. Ya, kayak seorang guru bisi murid ini mengikuti langkah gurunya, maksudnya mengikuti jejak peguruan apa? Gurunya ahli dakwah, muridnya ahli dakwah. Gurunya bikin majlis, muridnya bikin majlis. Senang tuh guru. Ada pernah seorang guru, nah bungulnya kami menuruti aku, kada suah. Malah guru tuh bersyukur, guru siapa aja. Guru di kalangan habaib kah, guru nang biasa kah, melihat muridnya kayak itu, senangnya bukan main. Apalagi seorang guru bila sudah bertemu murid, alhamdulillah guru ulun sudah punya majelis sekian, berisi jamaahnya sekian. Alhamdulillah guru ulun berisi santri sekian. Wah, senang peguruan. Biar guru kada diberi duit, tetap peguruan itu senang. Makanya itu Ustadz Segap, kadang Abu Yazin kemana-mana berkunjung, kemarin ke Kalbar, ke Lombok, kemana-mana melihat keadaan murid-murid sidin. Nah, ada yang bisi pesantren, ada yang jadi pengusaha, biar pengusaha tetap berilmu agamanya juga, ada yang ini, ada macam-macam. Nah, melihat perguruan itu senang. Tapi kalau seandainya na'udzubillah, ada murid yang kayak apa, sakit hati guru. Guru, murid penang semalam tuh guru masuk penjara guru ya. Oh ya Allah, beri supan banget. Kira-kira korupsi guru ya. Padahal waktu wisuda kem laut tanya. Apa kem laut? The best, pintar banar waktu jadi mahasiswa. Pas jadi pejabat, nah sudah pintar, sudah doktor, sekolah pulang 4 tahun sekolahnya. Nauzubillah. Pasti dosen-dosen, guru-gurunya tuh merasa supan, ya. Kembali. Nah, jadi nang kawa memberikan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Alauddin Az-Zandusti dalam kitab Raudhatul Ulama berkata, aku mendengar Sa'ad bin Muhammad Al-Istrusi meriwayatkan dari Al-Kalbi, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah, Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dan orang-orang kafir sering kali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Orang-orang kafir waktu di dunianya kafir, begitu di akhirat, pengen betul coba tahu aku semalam di
waktu di dunia masuk Islam. Nah, kita yang sudah Islam ini bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Apa syukurnya kita kepada Allah? Gawian orang Islam. Ikutin pekerjaan orang Islam. Bagaimana akhlaknya akhlak orang Islam. Hidupnya dalam kehidupan umat Islam. Jangan umat Islam gawiannya orang kafir. Paham? Umat Islam gawiannya orang kafir. Mulai potongan rambutnya nang kayak orang kafir, bajunya nang kayak orang kafir, tata caranya makan minum nang kayak orang kafir. Adalah umat Islam nang kayak itu banyak. Makan berdiri-diri, maka kopi haji pulang, bergamis pulang. Umay beri supannya ai. Kada supan kada dengan Rasulullah. Keundangan orang nih, saya nggak nyebutin siapa, orang keundangan bergamis, bawa kopi haji, ada yang selendang, makan berdiri itu bukan tradisi umat Islam, tradisi orang kafir. Nggak ada tempatnya Ustaz, nggak ada tempatnya jangan makan. Iya, saya kalau nggak ada tempat langsung pulang Bu, ngapain makan? Yang penting sudah salaman dengan pengantin, dengan keluarga, sudah. Tempat tidak ada, pulang. Daripada kita menggawi nang kada baik, nang dimurkai Allah. Kakan-kakan aja hafal hadisnya Abajar. La yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah kamu makan minum sambil Nah, kakan-kakan TK aja hafal. Nenek kada hafal. Nenek kada sekolah lagi pangjerna. Sudah si cucu membacakan nek apa? Ada nih hadisnya nih ai. Apa hadis apa? La yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah kamu minum atau makan sambil berdiri. Oh, itu orang Bahari cuy. Neneknya pintar juga. Bahkan dalam kitab Sirajul Qulub tuh, kalau seandainya kita makan minum lupa kada ingat, itu disidin kucek, dimuntahkan kucek. Apa ujak bahasa Amin tuh butuh apa aja, butuh rakungan, dikucek, muntahkan. Saking Nabi murka kepada orang yang makan minum sambil berdiri. Gitu aja, bila pian di undangan penuh sudah kursinya, boleh. Yang penting sudah kita dengan keluarganya sudah. Aku mau ke undangan lagi, sudah kenyang. Memang bejulan ada ke undangan lagi dan sudah makan tadi di undangan pertama. Rupanya 6 undangan sidin banyak kan. Ini kadang-kadang orangnya berjilbab, masya Allah. Ada lagi nang lucu ulun lihat, berjilbab, bercadar, minum, makan berdiri. La ilaha illallah. Ini sunnah nang mana nang digawi? Bujur nang digawe bagus, bercadar apa? Maaf, ini betutup aurat tapi kok makan minum berdiri. Kalau seandainya yang makan minum berdiri itu orangnya baju biasa apa macam sudah biasa lah. Ini nang kisahnya syar'i nih. Subhanallah. Jangan diompati. Jadi ingati bila kita ke undangan, dengar bila kita ke undangan, di situ hibak sudah wadahnya, kada ada lagi hendak berduduk, boleh aja. Daripada seorang menggawe nang kada baik, yang penting sudah salaman apa macam lah, sudah salaman apa macam. Artinya menghimungi tuan rumah sudah ya. Jadi nang nyaman orang Bahari juga. Bahari apa ya, makan besi surong, tahu besi surong? Nah, kalau di kampung bila pengantin itu sampai 4-5 rumah hibak, ini kan sekaligus saja tapi di kampung lah. Nah, kawalah kita guru di sini, kawai siapa kan kursinya banyak-banyak. Ini kadang-kadang kursinya sedikit. Kenapa sedikit? Biar menampung orang banyak. Ya, yang berdirian tadi tah. Nauzubillah. Padahal nikahnya bagus benar. Nikahnya hari Jumat di masjid, BMC, mengaji qori. Maaf nang ceramah Habib, nang mendoakan Habib, saking pengen mendapat barokahnya pengantinan anak sidin nih. Ya kalau nang saksi-saksi Habib-Habib juga ulama-ulama, tapi begitu sudah resepsinya maksiat. Salah satu maksiatnya makan minumnya berdiri, belum nang cendel-ondelan. Makan nasir pulang melihat buritnya nak kayak burit Turki pulang masih ini. Kadang-kadang ulun tuh berpikir tuh kayak ini.
ujar hati semalam waktu nikahan mengundang ulama habaib. Berarti kan anak mahara barokah banyak kalau lah. Bagus kan? Bagus benar, bagus benar. Tapi kenapa nikahnya ini sudah elektron, sudah nang kayak ini, ya Allah. Hilang barokahnya jadinya. Kita tuh anak berpengantinan, ngaran seumur hidup sekali untuk anak neng ini, lo kan? Nah, nang bagus, mudahan dengan berkah mendatangkan ulama habaib, anak kita nih rukun, ruhu rahayu, apa macam, lakas dapat keturunan. Sudah belum? Sudah belum? Kita pun belum kah? Kurang tikin deh berarti. Petakon kai-kai itu kayak apa? Pelakas. Nah, jadi itu kehendak kita kalau doanya ulama, doanya begitu pengantinannya, resepsinya, nauzubillah. Nah, diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari. Tadi kan kisah kita tadi apa yuk? Banyak orang-orang di sana, orang kafir yang menginginkan cakat tahu semalam aku menjadi orang Nah, kita nang sudah menjadi orang Islam, jangan menuruti gawian orang itu nang kisah tadi sampai tak kisah ke makan ke minum tadi. Belum nang potongan rambut nang kayak hantu macam-macam. Belum lagi potongan baju macam-macam. Nah, itulah jangan. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ketika penghuni neraka berkumpul bersama-sama orang ahli kiblah yang dikehendaki Allah, orang-orang yang kafir dalam neraka berkata kepada ahli kiblah, bukankah kalian orang muslim? Ahli kiblah menjawab, benar, ya. Orang-orang kafir berkata, ternyata keislaman kalian tidak menyelamatkan kalian. Dulu kan buhan pian-pian di Islam, kalau lah tak kumpul dengan bubuhan ahli kafir. Ya. Nah, iya kami dulu Islam. Kami telah melakukan dosa dan kami belum bertaubat. Dulu kami melakukan yang kada baik. Kami kada sempat taubat, sudah meninggal dunia. Makanya jangan sampai itu terjadi dengan kita. Ajilu bitaubati qablal maut. Segera bertaubat sebelum maut menjemput kita. Kita kada tahu kapan dijemputnya. Karena kita tahlil sedikit ulun ujar Banjar asa sangkal kada kawa hadir kemarin kada padat betul jadwal. Ada Syahid Mahabari kita doakan dan kita perdu kifayah gaib, ya, anak kawan kita Parah Suraya yang kemarin sudah berjuang dia dengan penyakitnya, masya Allah kita juga bantu dengan doa bermacam-macam, ikhtiar keluarga dari tim dokter yang bagus. Allah mentakdirkan yang kayak itu sudah. Kita pun gak ada tahu kapan kita ditakdirkan kayak itu juga, ya. Mudahan kita selamat, sehat, berataan. Kalau sudah waktunya ya mudahan husnul khatimah. Kada kau mengelak-ngelak kamu sudah waktunya. Biar kayak apa aja, ya. Biar nang lari ke gunung mana kau bersembunyi supaya kada mendapatkan malakal maut. Tak apa, malakal mautnya ada. Ya. Sudah nang ada kisah orang hendak jauh dari malakal maut. Sekalinya bukahnya ke India, malah malakal mautnya lagi di India sekalinya. Itu kisah. Daripada hendak menghindari kematian. Uji orang yang kami pinanya parak kene mati. Ya kah guru aja, iya bukahnya lari kemana-mana sampai kisahnya ke India. Sekalinya begitu sampai di India, malakal maut lagi di India. Mati yang sudah. Nah, dulu kami Islam, dulu kami orang Muslim, tapi kami melakukan dosa belum sempat taubat. Karena itulah kami disiksa. Maka Allah Subhanahu wa taala murka, dan dengan anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni ahli kiblah dan memerintahkan dikeluarkan orangnya ahli kiblah dari neraka, dikeluarkan. Dan mereka dikeluarkan dari neraka ketika itu orang-orang kafir menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim.
Nah ini orang-orang muslim. Artinya orang muslim sakaya apapun gawian, umpama belum sempat taubat atau nanti masuk neraka, biar masuk neraka kalau lawasannya tetap ditarik. Bila sudah bersih dicuci, modelnya kayak disapuh juga mat. Disapuh, bilanya sudah habis, tarik masuk surga. Nah, orang kafir kada ada tarikannya. Uja orang kafir cakap tahu sama aku jadi orang Islam. Nah, jadi kita yang sudah menjadi orang Islam, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan diri kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, supaya diterima oleh Nabi, disayangi oleh Nabi, sesuaikan gawian kita dengan gawian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beribadah, apalagi sudah tuha-tuha ini apalagi dah. Iya, nuntut ilmu aja rancaki lagi. Maksudnya rancak itu sering kawa bertulak ke majlis, tulak ke majlis. Awak bila asa uyuh istirahat. Kena bila asa nyaman tulak ke majlis nang subuh kah, nang maghrib isya kah. Nah, jangan di rumah aja ya, apalagi sudah ada penyakit-penyakit ya. Jangan mati juga. Dari ke masjid ke majlis ada juga barokahnya ya. Di rumah mati kada? Mati. Di masjid itu ada nang viral lagi mau khutbah ya, masya Allah. Dilihat potongan itu Pakistan lagi mau khutbah sidin. Jadi isi khutbah itu diantaranya yang dapat saya tangkap bahwa tauhidnya orang Islam adalah yang pertama, jangan sampai syirik kepada Allah jasidin. Dan kedua, mengucapkan ketika matinya kalimat la ilaha illallah, takrabah langsung sidin di mimbar bu. Subhanallah. Nah jadi ala medsos ini juga banyak manfaatnya. Kalau bahari kita ada tahu kayak itu kan? Itu kan kejadian di Pakistan, Pakistan atau India, memang Pakistan India ini sama aja jumuhannya. Model kayak tungkal lawan Jambi sama jumuh. Ya, model kayak Melayu di mana aja sama aja jumuhannya. Artinya paling kada itu penyemangat kayak bagi kita. Oh sidin kan ustadz ulama ya, kita biar kada ustadz rancaki membaca la ilaha illallah. Rancaki berbuat kebaikan. Itu sidin. Arti sidin nang khutbah tadi ada juga kemarin di, kalau kada salah di Lawang tuh sebelum Malang tuh kiai. Kayaknya kalimatnya Allah masih ingat bahasa Jawa sih. Oh ya, man ahabba almar'u ma'aman ahab, itu sih bacakan hadis. Kiai ini lagi cara membacakan hadis, seseorang tuh beserta orang yang dicintai. Nih, mari kita cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baca salawat sih dia langsung jatuh langsung meninggal. Ada juga yang viral di Padang kayaknya itu membaca doa, pas membaca doa husnul khotimah meninggal juga. Nah mudahan apabila kita matinya bilakah, mudahan mudahan panjang umur panghulu guru aja. Kada ada nang ditakoni siap mati? Ndak. Siap makan? Siap. Ya kita tahlil lah, kita doa arwah untuk Ananda Farah Suraya binti Abdul Syahid gitu ya. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده بحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الله وبحمده سبحان الله وبحمده الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لحضرة النبي مصطفى محمد خصوصا إلى راحة أمتك الفقيرة فرح ثريا بنت عبد الشهيد لها الفاتحة Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع خرائط في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا وأعظم ما قرأناه من القرآن العظيم وما عملنا من أنواع الخيرات بهذا المجلس المبارك هادية منا ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة
نقدمها إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة إخوان الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الأفد عليهم الصلاة من الأرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسيد الصحابة والقرباء والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والمقلد في الدين العلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين بارك الصالحين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والرضا على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من يومنا هذا إلى يوم النشر خصوصا إلى روحة أمتك الفقيرة فرح سرية بنت عبد الشهيد اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها وسع مدخلها وادخل جنة مأواها ومنازلها اللهم اجعل فداء لها من النار وبقاء لها من النار وإذقا لها من النار وأمانا لها من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.